Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ya di konten Kesambi Good Channel ya. Nah, di konten Kesambi ini kita akan mengungkap tentang histori atau sejarahnya Desa Kesambi bersama Pak Kamitwo. Mantan. Namanya siapa Pak ya? Nama saya Asrukin. Pak Asrukin. Pendek banget ya Pak. Ini berarti nama tua ya. Nama tradisional. Ilmunya pendek. Ya. Nah, ini kita akan bertanya tentang sejarahnya Desa Kesambi ya. Bagaimana kok bisa sampai disebut namanya itu Desa Kesambi? Bagaimana ceritanya Pak? Awal mulanya? Ya, sepanjang sepengetahuan saya selaku masyarakat, kalau sebagai waktu itu jadi kader juga tidak pernah ada yang cerita, dan memang di Balai Desa juga tidak ada buku sejarah yang menceritakan Desa Kesambi, sehingga saya juga tidak tahu persis, tapi dari cerita orang dari mulut ke mulut, yang bisa bertanggung jawabkan itu saya pernah dengar orang-orang tua itu bahwa nama Kesambi itu berasal dari pohon, namanya pohon Kesambi. Nah itu entah bentuknya gimana pohon Kesambi itu saya kurang tahu, dan ternyata sampai sekarang juga memang ada yang namanya pohon Kesambi, dan sekarang diabadikan di depan Balai Desa. Kalau memang belum dipotong itu Masih ada ya? Namanya pohon Kesambi. Ya mungkin dulu itu banyak tanaman Kesambi mungkin semacam itu. Makanya terus disebut Desa Kesambi mungkin. Nah ini untuk warga Desa Kesambi tentunya ya. Nah ini yang masih ada pohon Kesambinya itu ada di sebelah utaranya Balai Desa ya. Nah masih ada itu satu-satunya itu. Masih di sebelah baratnya juga ada. Oh sebelah baratnya arah itu ke sawah itu ya. Itu masih ada. Dan kemarin dari Karang Taruna yang dahulu ya, itu yang Duda Desi sudah pernah nanam, itu namanya pohon Kesambi Pak. Nah itu di tepatnya di Sangkaputung itu ada sekarang. Nah, itu untuk yang menambah tanaman koleksi ya. Betul. Nah di Kesambi itu kan ada beberapa kepala desa Pak ya. Jenengan itu ngumani berapa kepala desa Pak kira-kira? Yang saya tahu itu hanya Mbak Martojo Sirun. Oh Mbak Sirun gitu. Nah, Mbak Sirun itu meninggal tahun berapa saya kurang tahu. Tapi saya ingat itu meninggalnya itu kebenaran pas padi, panen padi kajian ibu mantu itu esoknya bilang Mbak Sirun meninggal. Terus yang kedua siapa? Yang kedua setelah Mbak Sirun itu siapa tuh nih? PJ waktu itu. Penanggung jawab. Nah, penanggung jawab. Perangkat desa kan dulunya ada karteker. Yang mana sekretaris lah. Iya. Diangkat jadi penanggung jawab misalnya. Jawabnya waktu itu adalah dan langsung kalau Mbak Sirun langsung calonan. Oh gitu. Mbak Sirun langsung calonan dapat Pak Ruslin. Namanya Pak Ruslin, bapaknya Pak Bambang Tomo. Pak dengan putranya itu ada Pak Sugianti, terus Pak Sugiarto, terus Bambang Tomo, Mbak Yuni. Nah Pak Ruslin misalnya Pak. Habis Pak Ruslin siapa lagi? Pak Ruslin, terus ada calonnya namanya Pak Sayuti. Ingat saya itu Sayuti. Pak Ruslinnya dua. Pak Ruslin dulu bersaing sama Pak Sayuti, tapi tidak dapat. Pak Sayuti setelah Pak Ruslin meninggal, Pak Sayuti calon lagi. Musuhnya waktu itu kalau tidak keliru Pak Saryadi. Pak Saryadi. Tapi Pak Saryadi kalah. Nah Pak Sayuti
berhenti hanya beberapa tahun, terus diganti lagi oleh Pak Syakuri. Pak Syakuri. Ini dengar kabar katanya Pak Syakuri itu petinggi lumayan lama ya? Ya, memang bertahan lama itu. sampai beberapa tahun. Waktu itu kan petinggi kepala desa seumur hidup, telah baru terus diganti. Terus mereka nyalon dapat sehingga seakan-akan 2 periode. Terus dulu setelah Pak Syakuri itu Pak, terus Pak siapa? Pak Muhammad. Pak Syakuri ya Pak Muhammad. Ya, Pak Muhammad ya. Habis Pak Muhammad, terus Pak Haji 2 periode. Terus sekarang yang baru Pak Muhammad Masri. Ya, mungkin nanti yang lebih tahu itu Pak Rustam ya. Rustam, karena kemarin saya lihat tuh agak lengkap, tapi kalau sampai Mbak Demang, Mbak siapa datanya saya tidak tahu. Nah sebelumnya saya dengar Pak Mardojo Sirunda yang tahu kan Pak Mardojo itu ayahnya juga kepala desa. Oh gitu. Nah, ayahnya Pak Basirun itu juga kepala desa ya. Nah sebelum namanya kepala desa itu namanya apa? Namanya kalau petingginya di desa itu sebelum kepala desa itu. Memang ya. Waktu itu sudah kepala desa. Sudah kepala desa memang. Waktu itu Mbah Abdurrahman, Haji Abdurrahman itu ketengahannya Mbah Sawi. Julukannya Mbah Sawi itu dulunya seorang modin. Oh dulunya modin. Rumahnya kan paling utara sana, bang. Di rumahnya itu rumah Mbah Sirun yang lama itu rumahnya Mbah Sawi, Mbah Abdurrahman, Haji Abdurrahman. Satu-satunya kepala desa Kesambi yang mendapat predikat haji, bisa merawat haji adalah Pak Haji Abdurrahman, karena latar belakangnya adalah modin. Tapi entah sampai mati atau karena peraturan itu mereka berhenti itu diganti Mbak Sirun itu mungkin mati. Itu kan bertiga sampai mati. Iya, berarti seumur hidup ya. Mbak Sirun sebelum ada persiapan. Jadi Mbak Sirun itu jadi kepala desa itu sebelum Indonesia merdeka. Tahun sebelum 45. Lama banget ya. Ya. Sudah 80 tahun. Nah itu lebih. Setelah Indonesia merdeka, katanya orang-orang itu seluruh Indonesia kepala desa diberhentikan. Diadakan calonan bersama-sama seluruh Indonesia. Itu Mbak Sirun jadi lagi. Hingga Mbak Sirun itu katanya 2 periode, 2 tahapan. 2 tahapan. Nah, dua kepala desa saat pemerintahan kolonial, belum merdeka, sampai merdeka. Berarti ngumani penjajahan karo sabare penjajahan di Mbak Sirun ya. Nah itu tadi buat warga desa Kesambi ya. Nah, itu sekilas cerita kepala desa ya. Ada beberapa kepala desa yang menjabat sebelum penjajahan dan sampai menjalani penjajahan merdeka ya. Nah di desa Kesambi ini kan ada berapa dukuh ya? Nah, dukuhnya memang hanya 2. Hanya 2 ya. Kesambi sama dulu itu Jela. Sebelum digabung, ya. Itu Jela ada kepala desa sendiri. Oh gitu. Kesambi ada kepala desanya. Tapi sebelum merdeka. Oh sebelum merdeka. Berarti Jela sendiri, Kesambi sendiri. Digabung ya zaman ada persiapan itu kepala desa diberhentikan semua, terus Kesambi sama Jela digabung dan dapat Mbak Sirun. Dan Jela itu termasuk petingginya juga ada 2 di desa itu. Oh 2 desa. Kabarnya tempel itu ada kepala desa sendiri, terus yang Jela sendiri ada kepala desanya. Jadi wetan kali, ngetan kasihkan kali wetan itu ada kepala desa sendiri. Tapi sekulon kali kita ada kepala desa ada ada idul kuburan mengidul kasih tekan manu. Nah, kepala desa yang terakhir itu Bapak Wak Madiono, Bapak Pak Talib. Nah, Pak Nedi dan Pak Cilik. Lali ya. Hasil, nah ikut hasil. Nah itu Pak Nedi Cilik dan Pak Nedi. Nah, Pak Nedi Pak Talib, ini Pak Talib. Talib itu pria itu petinggi. Nah itu diberhentikan semua terus digabung jadi satu.
Berarti malah petingginya malah banyak yang dari Jelak ya. Nah, karena ini kan juga ada Jelak ya. dua. Ceritanya Kesambi hanya satu. Itu sampai bisa digabung itu bagaimana ceritanya? Ya itu kan peraturan pemerintah. Kira-kira gitu. Peraturan gara-gara peraturan pemerintah mau tidak mau harus jadi satu ya. Itu buat warga Jelak ya. Kenapa dulunya desa Kesambi dan Jelak digabung ya? Nah, waktu itu di desa Jelak sendiri itu ada dua kepala desa, ada dukuh dan dua kepala desa. Dan ada peraturan dari pemerintah bahwa pada waktu itu mau tidak mau harus dijadikan satu. Desa yang kecil jadi desa ya. Jadi desa Kesambi ya. Nah, di Kesambi ini kan saya sering dengar ini ada yang namanya gebyar kupatan gitu. Nah, itu mengulik kupatan itu awal mulanya bagaimana? Itu milik warga sendiri yang mengusulkan atau dari pihak desa itu? Kalau kupatan itu terjadi antara tahun 92 setelah Jatun jadi Jatun di duduk dikeruk itu ya? Itu sebelumnya Jatun itu ada Sungai Kesambi kan masih alami sampai belakang masjid itu. Pernah satu kali yang namanya Pak Wardono sama Pak Torikan itu rasan-rasan di Baret Dolungo. Lulusan, gue kini janak no praon itu ya inisiatifnya Pak Patan Sakuri untuk buat desa. Berarti Pak Sakuri, terus Pak Dono, Pak terus sama Pak Torikan itu asal mulanya itu ya. Gagasan, terus Pak Torikan mencari perahunya itu di daerah. Itu ambilnya dari Pati sini? Ya dari wilayah dari Pati ya. Dari Galiran. Galiran itu memang desanya tuh dulunya makmur, pertanian nanti susah, jadi perahunya itu panjang-panjang karena ya soalnya waktu kecil kan dulu kan tidak seperti sekarang Pak ya. Itu waktu kecil saya kan perahunya kalau kupatan itu perahunya datang dari arah selatan ya. Kalau sekarang kan harus pakai truk karena sudah Jatun sudah mulai. Oh gitu. Ini Jatun kan bisa dilewati dan masuk ke sungai sini masih airnya masih penuh. Iya masih penuh. Sekarang kan sudah tidak ada air malah. Tapi kalau sekarang malah tambah banyak airnya kalau hujan. Hujan, nah itu karena alam. Biasanya semacam itu terus dilanjutkan bertahun demi tahun sampai berapa tahun itu Pak Wardono masih aktif, terus dia ambil alih oleh remaja itu ya namanya Karang Taruna. Itu yang megang siapa waktu itu? Itu ya ada Pak Hartono yang mesti yang tapi Pak Hartono tidak mau tampil di depan hanya sebagai pendamping, tapi ketua Karang Taruna itu kan Pak Cahyo Sumarno. Oh Mas Yo. Itu dulunya sekarang menjabat jadi Sekdes. Itu dulunya Karang Taruna, tapi ya sebenarnya enggak aktif, yang aktif ya Pak Hartono, tapi ketuanya tetap Pak Cahyo Sumarno waktu itu tidak ditampilkan oleh Pak Hartono waktu itu, tapi kan mereka itu kurang aktif lah di Karang Taruna. Nah, itu tahun-tahun terus Karang Taruna berkembang. Saya sendiri sebagai warga dan sebagai perangkat itu selalu dilibatkan, entah dari bendahara, entah dari sekretaris itu tiap tahun berarti ikut terus sampai ganti kepala desa Pak Muhammad juga terlibat, dan yang terakhir kemarin itu terus hilang, nggak tahu saya. Ya itu nah kalau kupatan dan semacam itu, dan dari tahun ke tahun itu ada perkembangan karena waktu itu pertama tidak ada aturan, terus ada berikutnya tahun-tahun berikutnya itu ada aturan harus izin, kita mengikuti izin ke dinas pariwisata waktu itu menangani kan dinas pariwisata dan izin ke polisian juga ya? Iya, itu kan kaitan dengan keamanan. Kalau pariwisata itu keramaiannya itu pariwisata dibantu tim SAR dari Jarum dan BPBD. Dan sekarang BPBD dulunya itu Jarum
Jarum terjun bawa armadanya, terus akhir-akhir ini ada BPBD. BPBD itu bapaknya beberapa tahun setelah ada aturan BPBD, tapi dulunya tuh selalu tiap tahun tuh Jarum dimintai bantuan. Dan ada dari kepolisian, sebelum ada BPBD itu kepolisian menyediakan ban itu dari kepolisian. Nah, tapi yang minta bantuan dari Jarum itu juga dari kepolisian. Itu Kapolsek juga mendukung, itu wongnya Jenong energi, jadi membantu full keselamatan dan keberadaannya itu pernah macam itu. Saya waktu jadi PJ Kades setahun tuh yang mimpin bukan Pak Tono, kegiatan tempatan itu selamanya Pak Tono. Ya, karena yang paling terkenal kan Pak Hartono. Ya, karena tanpa modal ya juga tidak jalan, makanya suruh ngomong merasa tempatan untuk yang berat, aja duduk lakono. Nah, yang terakhir saya bilang gitu. Ke Karang Taruna Ya, Panjenengan itu. yang terakhir megang Karang Taruna. Iya. Itu yang dapat saya ketahui tentang desa Kesambi kaitan dengan kupatan dan keberadaan desa. Dan kalau ada yang namanya Mbah Demang dan lain sebagainya saya kurang tahu. Sekarang dibuatkan macam cukup dan lain sebagainya itu siapa yang menerangkan, saya juga sejarahnya tidak jelas. Kalau saya akan jelas karena saya tidak tahu, hanya dari orang-orang tertentu yang juga tidak jelas keilmuannya tentang sejarah itu dikait-kaitkan semacam itu. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kan kita sudah mengulik sejarah Desa Kesambi supaya ini masyarakat mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat supaya tahu sejarahnya Kesambi dan Jelak itu bagaimana ceritanya. Nah, kurang lebih seperti yang diceritakan tadi. Terus habis itu kita juga melihat nama Desa Kesambi. Nah, Desa Kesambi sendiri itu ternyata diambil dari nama pohon. Namanya pohon Kesambi. Itu juga kurang lebih juga masih kita abu-abu, orang masyarakat masih abu-abu, tidak jelas. Karena dari dulu kan tidak ada bukti atau catatan sejarahnya. Itu cuma ya dari mulut ke mulut katanya sih. Itu aja. Nah, ini buat warga ya, ini channel ini hanya untuk edukasi. Nanti jika ada teman-teman yang lebih tahu, memberi masukan di komentar. Silahkan. Kalau ada kekurangan, saya di sini sebagai host ya, untuk mewakili channel dari Kesambiku ini, saya mohon maaf. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya bermanfaat bagi warga maupun desa tetangga. Nah, sekian dari saya, jangan lupa like-nya, dan jika video ini bagus silahkan di-share ke teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.